Shalom, selamat siang saudara semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin bersaksi tentang bagaimana saya dulu mau dibaptis di Jakarta di gereja GBI Mawar Saron. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, untuk yang sudah subscribe channel saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk yang sudah menonton video saya juga saya ucapkan terima kasih banyak. Kiranya kasih kemurahan Tuhan, kiranya berkat Tuhan tercurah atas setiap kita. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini, yaitu hari Senin, saya mau berbagi tentang pengalaman saya di kesaksian pribadi Ibu Lina. Pada waktu itu saya mau menceritakan tentang bagaimana saya mau melaksanakan baptisan selam di gereja di gereja Mawar Saron di Jakarta Utara. Pada waktu itu tuh tahun 2017 ya Bapak Ibu, saya tuh dibaptis pada tanggal 3 Februari tahun 2017. Pada waktu itu, jadi ceritanya ini pada waktu itu tuh saya sedang bergereja, beribadah, maksudnya sedang beribadah di GBI Mawar Saron. Dan itu tuh saya beribadah itu sendiri, nggak sama suami, nggak juga dengan anak saya, jadi saya sendiri gitu pada waktu itu. Nah, kemudian Pak Pendeta Pak Yakub Nahwai itu mengumumkan di setelah khotbah gitu, bagi saudara yang belum dibaptis itu silahkan gitu, kan ada tercantum gitu ya tanggalnya gitu, silahkan datang gitu bagi yang bersedia. Nah, kebetulan pada waktu itu saya kurang mengerti juga dibaptis itu apa gitu ya, karena kan memang tidak ada yang ngajarin gitu, tidak ada yang ngasih tahu gitu kepada saya. Tetapi puji Tuhan, entah kenapa tiba-tiba tuh saat saya mendengar kata-kata baptisan itu saya tuh, hati saya tuh langsung tergerak Bapak Ibu ya. Hati saya langsung tergerak untuk mau dibaptis gitu ya. Nah, setelah itu saya pulang ke rumah dan saya berbicara dengan suami pada waktu itu untuk bagaimana kita melaksanakan baptisan itu di gereja Mawar Saron gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian suami pun ya setuju gitu ya, tanggal berapa gitu kami sudah bercerita, konfirmasi gitu untuk siap untuk dibaptis seperti itu. Nah, kemudian ini pada waktu kita mau dibaptis nih, jadi ceritanya itu ada sesuatu hal yang menurut saya itu wow gitu ya, sesuatu hal yang tidak bisa saya lupakan gitu pada waktu saya mau dibaptis itu Bapak Ibu. Jadi kami kan di Jakarta itu tinggal di kontrakan yang sempit gitu ya, satu kamar gitu. Nah, saya dengan suami itu udah sepakat mau dibaptis gitu, karena memang suami saya juga belum dibaptis pada waktu itu. Nah, kemudian persyaratan sudah dilakukan gitu. Nah, ini yang mau saya bagikan itu tentang bagaimana pada waktu itu saya mau berangkat ke gereja Mawar Saron untuk siap untuk dibaptis gitu. Nah, dari rumah itu, dari kontrakan itu, dari rumah seperti ini. Jadi kami udah siap berpakaian rapi. Pada waktu itu tuh saya menggunakan baju ya, maksudnya tuh baju kayak dress tapi kayak ke musliman seperti itu. Jadi dressnya itu panjang gitu, tan panjang, warnanya pink gitu, yang masih kayak berpakaian seperti muslim gitu ya. Nah, setelah itu tuh saya udah ready gitu, udah pakai baju dress panjang gitu, kayak gaun sedikit, kayak gaun agak panjang, kayak yang nyerupai dress gitu tapi ada kayak gaun gitu. Nah, kemudian suami juga udah rapi gitu ya, sudah pakai sepatu gitu, saya juga udah rapi. Begitu kami mau
mau berangkat, mau buka pintu gitu ya, yang anehnya itu kejadian aneh gitu Bapak Ibu. Itu tuh tadinya tuh cuaca kayaknya baik-baik saja gitu ya, pas pada waktu kami sudah mau berangkat, belum lagi siap-siap gitu ya. Itu tuh cuaca tuh memang nggak menandakan tidak ingin hujan gitu Bapak Ibu. Nah, tetapi pas kami udah tinggal melangkah mau mau keluar rumah gitu, itu tiba-tiba tuh ada apa sih namanya, hujan langsung besar hujannya itu Bapak Ibu. Jadi nggak apa sih namanya ya, saya nggak tahu juga, maksudnya pas gerimis-gerimisnya itu kita nggak tahu gitu, tahu-tahu terdengar suara di luar itu hujan deras gitu, hujan deras kayak ditumpahin gitu, hujan deras, kemudian ada petir cetar 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 gitu kan. Jadi kata saya, kok tiba-tiba hujannya itu aneh gitu ya, hujannya itu deras, udah gitu disertai dengan petir cetir cetir gitu kan. Sebagai manusia juga saya juga takut juga gitu ya. Nah, kemudian suara petir gitu ya, kemudian itu suami saya bilang kepada saya gitu, mah udah deh gak usah jadi dibaptisnya gitu kan. Nah seperti itu. Lah kok nggak jadi, saya bilang gitu kan. Itu tuh karena di luar katanya hujannya besar banget, udah gitu kan ada petir gitu kan, ngeri juga gitu. Saya bilang seperti ini anehnya Bapak Ibu, yang saya waktu itu bilang itu maju terus, saya bilang seperti itu. Entah kenapa itu tiba-tiba tuh kata-kata keluar dengan sendirinya tanpa saya pikir dulu gitu. Sebagai manusia juga saya juga takut juga gitu kan, takut keceter kena petir gitu, saya juga takut takut mati juga ya Bapak Ibunya. Itu sedikit memang kejadian yang sampai hari ini tuh saya nggak bisa lupa gitu, kejadian itu tuh aneh aneh, tapi itu memang saya, yang terjadi dalam diri saya juga aneh juga gitu. Itu pas begitu keadaan yang menurut ya di luar apa ya, di luar pemikiran manusia itu, kita kan kalau hujan besar gitu ada petir kita pasti diam di dalam rumah gitu. Secara manusia juga saya juga nggak mau keluar rumah gitu ya. Tapi yang anehnya pada saat itu kenapa saya itu kekeh mau berangkat gitu, harus gitu, tidak ada kata tidak gitu. Saya juga aneh gitu, kenapa tuh lidah saya tuh tiba-tiba mengeluarkan kata maju terus. Saya bilang seperti itu sama suami saya, jangan kalah sama iblis, saya bilang seperti itu. Nah itu mana tahu tuh apa ya namanya, kalau sekarang sudah agak mengerti saya gitu ya, sudah ada perjalanan bertahun-tahun gitu, saya baru mengerti saat ini. Itu mungkin pada waktu itu, mungkin ini perkiraan manusia saya gitu, kalau saya tidak salah, itu mungkin itu iblis lagi nakut-nakutin saya gitu, supaya saya tidak jadi dibaptis gitu ya Bapak Ibu. Dan seperti itu anehnya itu, ketika ada halangan, ketika ada hambatan yang membuat nyawa saya terancam, tetapi saya merasa tidak takut pada waktu itu, malah saya itu semakin kayak kuat gitu, maju terus gitu, tidak ada kata tidak. Saya juga bingung apa yang terjadi dengan diri saya Bapak Ibu. Dan tapi memang inilah kenyataan yang saya alami, dan itu saya percaya bahwasanya Tuhan menuntun saya pada sampai hari ini gitu ya, yang dari dulu sampai sekarang saya udah sedikit-sedikit agak mengerti dengan perjalanan gitu ya, dengan apapun yang sudah saya alami sedikit-sedikit mengerti. Dan itulah memang, kalau saya pribadi melihat ke belakang gitu ya, itu memang kuasa Tuhan memang luar biasa Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah mengalaminya, mungkin lebih dahsyat daripada saya. Saya mungkin belum ada apa-apanya pengalaman saya dengan Tuhan. Saya mungkin pengalaman saya hanya sedikit gitu ya, yang baru saya terima. Tapi saya tuh merasa bersuka cita. Saya merasa bersyukur. Kenapa? Saya merasa, oh iya ya, saya yang dulu itu tidak tahu gitu tentang Tuhan gitu, sampai hari ini saya mengerti sedikit-sedikit gitu, dari pengalaman yang saya rasakan gitu Bapak Ibu. Memang Tuhan itu, menurut saya Tuhan Yesus itu luar biasa ya, luar biasa. Ketika Ia mengasihi anaknya, itu Dia akan menjaga melindunginya Bapak Ibu. Dan
sampai pada waktu itu ya sih, maaf Bapak Ibu, uh, kemudian pada waktu itu kembali lagi ke kesaksian saya berangkat dengan suami ya, sampai sampai apa tuh ya, baju baju yang udah kami pakai gitu. uh, jadi begini caranya, saya bilang kepada suami, lebih baik kita buka pakaian yang sudah kita pakai, kita bungkus saja di plastik. Karena waktu itu saya dengan suami belum mempunyai jas hujan Bapak Ibu ya, jadi tidak ada jas hujan pada waktu itu, kami tidak punya jas hujan. Nah Bapak Ibu ya, pada waktu itu saya dengan suami tidak mempunyai jas hujan. Jadi saya bilang kepada suami, bagaimana kalau pakaian yang sudah kita pakai kita buka lagi gitu kan, kita buka, kemudian kita masukin aja ke kantong plastik gitu, kita masukin ke kantong kresek biar nggak kena air hujan di jalan gitu kan. Sepatu yang sudah kita pakai kita bungkus tuh ke kresek, saya bilang seperti itu. Dan akhirnya ya suami saya juga mau gitu ya. Ya kemudian saya bungkus gitu pakaian saya ya, seperti itu Bapak Ibu singkat cerita. Saya pun sudah sudah sampai di gereja Muar Saron dan sudah mau melakukan baptis selam seperti itu. Jadi yang pertama masuk ke kolam baptisan itu yaitu saya pada waktu itu Bapak Ibu, saya yang pertama gitu kan. Nah kemudian ini ada sedikit apa sih, ada ininya ya, foto ini pada waktu saya lagi mendengarkan khotbah ya, maksudnya arahan sebelum dibaptis itu. Nah ini saya foto pakai handphone. Nah saya foto sendiri Bapak Ibu, maksudnya untuk kenang-kenangan. Ini rambut saya basah karena hujan, karena hujannya itu deras. Nah rambutnya basah karena hujan pada waktu itu. Nah setelah itu ya kemudian diarahkanlah saya untuk ke kolam baptisan, dan yang pertama dibaptis itu masuk ke dalam kolam itu. Kebetulan saya pada waktu itu Bapak Ibu, ada nggak, saya kayak memakai pakaian kayak jubah panjang gitu putih. Dan kemudian pas saat saya mau, maaf ya Bapak Ibu, pas saat saya itu mau melangkah ke kolam baptisan seperti itu kan, melangkah kaki saya gitu kan, entah kenapa itu hati saya itu bilang seperti ini. Saya bilang seperti ini, hati saya berkata pas saat saya lagi jalan melangkah menuju ke kolam baptisan itu, hati saya bilang seperti ini, Tuhan, saya ingin melepaskan semua yang ada di dalam. Jadi pas saat kaki saya itu mau melangkah ke kolam baptisan itu Bapak Ibu, sambil saya melangkah menuju kolam baptis itu, pada waktu itu hati saya itu bicara seperti ini. Entah kenapa itu tiba-tiba saja Bapak Ibu ya, kayak ada sesuatu yang mendorong saya untuk bicara seperti itu. Saya bilang seperti ini, Tuhan, saya ingin melepaskan semua yang ada di dalam hati saya ini. Pada waktu itu saya bicara seperti itu karena hati saya itu sedang menyimpan akar pahit pada waktu itu ya Bapak Ibu. Jadi ada kepahitan di dalam hati itu ya. Jadi saya bicara seperti itu pada waktu saya sebelum dibaptis seperti itu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu yang pada kesempatan video yang saya bagikan kali ini tentang bagaimana saya dulu mau dibaptis selam di gereja Muar Saron Bapak Ibu, seperti itu. Yang terjadi kepada saya itu seperti itu. Jadi ada sesuatu hal yang memang tanpa kita pikirkan dulu, tiba-tiba itu kita itu berkata atau berbuat itu kayak sesuatu ada yang mendorong kita. Saya mungkin untuk sekarang saya baru mengerti, mungkin itulah yang dibilang kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang menuntun setiap kita Bapak Ibu.
yang tadinya mungkin hatinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bukakan hati kita, Tuhan Yesus lembutkan hati kita, Tuhan Yesus perbaharui pikiran kita, Tuhan Yesus memperbaharui karakter kita. Itu semuanya di dalam Tuhan Yesus, itu semua itu akan dibentuk Bapak Ibu. Dan saya sih bersyukur saya bisa menyampaikan kesaksian pribadi saya kali ini, ada kesempatan siang hari ini. Ini juga menurut saya bukan suatu kebetulan Bapak Ibu. Saya menyampaikan tentang hal pembaptisan seperti ini karena memang awalnya juga saya tidak merencanakan ini semua. Bahwasanya saya harus membuat channel kesaksian tentang saya ini, itu tidak direncanakan Bapak Ibu. Tetapi itu mengalir saja, mengalir dengan sendirinya. Dan yang saya bingung juga yang terjadi dalam hidup saya ini, kenapa saya mampu gitu. Maksudnya kok bisa saya menjalani sampai sejauh ini gitu, tanpa saya pikirkan terlebih dahulu, tanpa saya rancang-rancangkan dulu seperti itu, tidak Bapak Ibu. Tapi ini secara mengalir gitu, kayak ada sesuatu pribadi yang menuntun saya gitu. Sampai sejauh ini di tahun 2023 saya bisa memberikan kesaksian di channel YouTube saya. Itu bukan cita-cita saya Bapak Ibu, saya memiliki channel YouTube untuk memberikan kesaksian yang saya alami ini, bukan. Tetapi saya percaya dan yakin inilah yang Tuhan inginkan di dalam setiap kita, yaitu menjadi saksinya Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus, terutama yang telah memberikan nafas penghidupan, yang masih memberikan kesempatan untuk hidup kepada saya, kesempatan hidup yang kedua kalinya kepada saya, karena Tuhan telah menyelamatkan saya pada waktu itu. Saya tidak jadi bunuh diri, menyeburkan diri ke sumur. Saya mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Dengan apa kita bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus ini? Tidak ada mungkin apapun yang sudah kita lakukan sampai sejauh ini, kalau menurut saya itu belum bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi bersyukurlah kita yang saat ini masih memiliki iman percaya kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang kita alami, apapun itu, tetapi biarlah kita tetap memiliki iman, pengharapan dan kasih yang masih ada di dalam hati kita Bapak Ibu. Saya bersyukur saya masih percaya kepada Tuhan Yesus sampai hari ini, karena saya percaya Tuhan yang saya sembah saat ini adalah Tuhan yang hidup, yang selalu ada saat aku butuh, yang selalu setia memberikan yang terbaik kepada setiap kita. Tuhan Yesus itu Tuhan yang setia Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Dan saya mengalami kebaikan Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Saat dalam lembah kelam, saya sudah mengalami betapa saya tidak berdaya Bapak Ibu. Ketika kita tidak berdaya, serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan disitulah ada kuasa Allah yang akan menolong kita, kuasa Tuhan yang akan turun menolong kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk yang sudah menonton kesaksian pribadi saya kali ini. Saya percaya dan yakin kita semua diberkati Tuhan, dan kita menjadi berkat. Kita diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak Ibu pada kesempatan kali ini, dan Yesus memberkati kita semua. Amin.